Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Andrea dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas dan mempresentasikan apa sih itu gel luka bakar. Untuk sebelumnya, saya berterima kasih kepada dosen saya, yaitu Profesor Dr. Evinora Anwar, MSI APT. Sebelumnya kita akan membahas apa sih itu definisi dari gel luka bakar, kemudian contoh produknya, pilihan terapi, dan juga bagaimana kualitas produknya. Di sini kita terdiri dari 3 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Dea Andrea, NIM 2019-51062, dan kemudian ada Renata Furi Prasetya, NIM 2019-51163, kemudian ada Sucia Nur Aisyah, yaitu NIM 2019-51205. Kemudian mari kita lanjut. Apa sih itu luka bakar? Luka bakar sendiri adalah salah satu insiden yang terjadi di masyarakat. Luka bakar terjadi pada kulit selaput lendir, saluran pernapasan, dan saluran cerna. Gejalanya yaitu adalah berupa sakit, bengkak, merah, dan melepuh karena permeabilitas pembuluh darah meningkat. Dapat juga diartikan sebagai cedera yang mengakibatkan morbiditas dan derajat cacat relatif tinggi dibandingkan dengan cedera oleh sebab lain. Kemudian biaya yang dibutuhkan untuk penanganan luka bakar ini juga cukup tinggi. Luka bakar terjadi bila mana kulit mengalami kontak dengan faktor-faktor eksternal. Apa aja sih faktor eksternal itu? Yaitu pertama ada permukaan yang panas, kemudian cairan panas, uap panas, zat kimia, radiasi, api, terus kemudian aliran listrik. Dalam kondisi ini, pasien merasa sangat panas yang dapat menimbulkan kerusakan pada kulit dan jaringan tubuh dalam berbagai derajat. Luka bakar umumnya digolongkan menjadi 3 kategori, yaitu berdasarkan derajat dan luas kerusakan yang terjadi pada jaringan tubuh. Yang pertama ada derajat luka bakar derajat 1, kemudian luka bakar derajat 2, dan luka bakar derajat 3. Penanganan dilakukan berdasarkan luas area mengalami luka bakar. Kemudian ada pilihan terapi. Yang pertama dengan antiseptik dan disinfektan kulit. Golongan ini mungkin mengandung halogen seperti povidone iodin, kemudian amonium klorid kuartaner seperti benzokonium klorid dan cetrimid. Kemudian derivat akridin seperti aminakrin dan euflavin. Bisguanid seperti chlorhexidin, terus komponen fenolat seperti socrosilenol, timol, krislosan, dan polikresulen. Kemudian zat pengoksidasi, contohnya hidrogen peroksida dan tetrarodekase, atau merkuri seperti tiomersal. Karena diberikan secara tropikal, maka kemungkinan obat ini dapat menimbulkan reaksi hipersensitivitas pada kulit dan ruam. Jika terjadi hal ini, instruksikan kepada pasien untuk segera periksa ke dokter. Kemudian ada yang kedua, yaitu kasa penutup luka dan perawatan luka. Sediaan salep yang mengandung ekstrak darah sapi muda yang mengandung deproteinisasi dapat meningkatkan penyembuhan luka bakar ringan. Agen ini dalam kombinasi dengan formulasi gel untuk luka penyembuhan yang dalam dan parah untuk melindungi kulit.
yang baru terbentuk sehingga mempersingkat waktu penyembuhan. Umumnya mengandung metil perahidroksibenzoat sebagai pengawetnya. Kemudian hindari penggunaan pada pasien yang memiliki riwayat hipersensitif atau alergi terhadap komponen-komponen ini. Kemudian ada yang ketiga, yaitu antibiotik tropikal. Preparat tropikal yang mengandung zat antibakterial seperti basitrasin, kloramfenikol, klortetracycline, klorquinol, fusidic acid, dan gentamisin, mupirocin, neomycin, nitrofuzon, oxytetracycline, polydimycin B, silver sulfadiazin, sulfimidin bermanfaat untuk mencegah terjadinya infeksi pada luka bakar. Beberapa zat aktif terkandung di dalam salep menyebabkan iritasi ringan pada kulit jika timbul ruam kulit sesudah penggunaan antibiotik tropikal. Hentikan segera penggunaannya. Kemudian ada obat kulit lain. Sediaan gel tropikal yang mengandung polisiloxan dapat digunakan untuk melindungi dan menghindari luka bakar dan kulit yang terluka, namun tidak dapat digunakan untuk luka bakar tingkat ketiga. Kemudian ada contoh produknya. Di sini ada contoh produk. Yang pertama ada antiseptik desinfektan kulit. Contoh produknya yaitu adalah Hemolog dan Octenic. Kemudian ada yang kedua, contoh produk dari kasa penutup luka dan perawatan luka. Ini adalah contoh gambarnya. Kemudian untuk antibiotik tropikal, di sini ada Sentabio, Biodram, dan masih banyak lagi. Kemudian obat luka lain seperti Dermatik, Laderma, Coniderm. Kemudian untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Renata Puri. Kepada Renata Puri dipersilakan. Baik, perkenalkan, nama saya Renata Puri Prasetya, NIM 2019 51163. Materi selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi kualitas produk. Ya, diantaranya ada faktor eksternal dan faktor internal. Yang pertama akan kita bahas dari faktor eksternal, yaitu waktu penyimpanan, ada suhu, cahaya dan oksigen, kelembapan, bahan pengemas produk, mikroorganisme, dan getaran. Dan faktor internal yang mempengaruhi kualitas dari produk itu ada inkompatibilitas secara fisik. Dilihatnya perubahan yang terjadi dari penampilan fisik dan dapat diamati pada sediaan, yaitu presipitasi, pemisahan, kristalisasi, dan sebagainya. Itu menurut National Health Surveillance tahun 2005. Lalu di faktor internal juga ada inkompatibilitas secara kimia. Inkompatibilitas secara kimia itu dibagi menjadi beberapa poin. Diantaranya yang pertama ada nilai pH, dapat mempengaruhi stabilitas komponen penyusun produk, efektivitas, dan keamanan produk tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan P2 yang optimal yang dapat mempengaruhi stabilitas fisik dan keamanan penggunaan. Poin yang kedua yaitu reaksi reduksi oksidasi, dapat mengubah aktivitas zat fisik, organoleptis, dan penampilan produk. Sehingga dalam formulasi perlu ditambahkan suatu bahan yang dapat mencegah terjadinya reaksi reduksi oksidasi yang dapat merusak stabilitas produk tersebut. Poin yang ketiga yaitu semakin banyak kandungan air dalam produk, maka semakin besar kemungkinan reaksi hidrolisis terjadi. Komponen-komponen dalam sediaan yang termasuk dalam golongan ester dan amina itu rentan terhadap reaksi hidrolisis yang mengakibatkan terjadinya perubahan kimiawi dari komponen tersebut. Yang keempat yaitu ada interaksi antar komponen formula, dapat menyebabkan perubahan atau menghilangkan aktivitas bahan penyusun tersebut, sehingga perlu dilakukan pemilihan yang tidak memiliki interaksi
dengan bahan lain yang dapat mengakibatkan rusaknya komponen dari sediaan. Yang terakhir ada interaksi antara komponen formula dengan bahan pengemas. Nah, sehingga harus dipilih pengemas yang netral terhadap sediaan dan terhadap komponen penyusun sediaan tersebut. Itu juga dari National Health Surveillance tahun 2005. Baik, berikutnya ada metode pembuatan sediaan. Ini kita ambil dari salah satu jurnal yang memakai ekstrak daun sirih untuk penyembuhan luka bakar. Tempat dan waktu penelitian ada di Laboratorium Farmakognosi dan Laboratorium Farmaseutika. Desain dan jenis penelitiannya itu bersifat eksperimental dengan memformulasikan ekstrak etanol daun sirih menjadi sediaan gel untuk penyembuhan luka bakar yang diuji coba pada hewan percobaan. Metode ekstraksi daun sirih secara perkolasi dengan pelarut etanol 70%. Alatnya diantaranya ada timbangan, ayakan mes ukuran 60, lempeng logam, pH universal, alat-alat gelas, perkolator, dan penangas air. Selanjutnya bahan yang digunakan yaitu gelatin, gliserin, aquades, dan etanol 70%. Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu daun sirih yang masih muda dan berwarna hijau. Hewan percobaannya memakai kelinci jantan dengan berat badan 1000 sampai 1500 gram. Pengolahan sampelnya yaitu daun sirih dibersihkan dari pengotor, kemudian ditiriskan dan dikeringkan pada lemari pengering suhu 60 derajat Celcius. Kemudian dihaluskan menjadi serbuk simplicia. Pembuatan ekstrak etanol daun sirih. Serbuk simplicia ditimbang 100 gram. Kemudian dimasukkan ke dalam beker gelas dan dibasahi dengan penyaring etanol 70% hingga terendam. Kemudian didiamkan selama 3 jam. Lalu dipindahkan ke dalam perkolator, ditutup dan dibiarkan selama 24 jam. Diatur tetesan perkolat dengan kecepatan 1 mili per menit hingga tetesan perkolat tidak berwarna. Perkolat disimpan dalam wadah dan dienap tuangkan. Kemudian diuapkan di atas penangas air hingga diperoleh ekstrak kental. Di sini bisa dilihat tabel untuk formulasi dasar gelnya. Jika memakai ekstrak daun sirih 0 gram, dasar gelnya 50 gram. Jika memakai formulasi gel ekstrak daun sirih 5 gram, dasar gelnya memakai 45 gram. Dan jika memakai ekstrak daun sirih 10 gram, dasar gelnya 40 gram. Dan di F1 ini formulasi gel dengan penambahan ekstrak daun sirih sebanyak 10%. Formula F2 formulasi gelnya dengan penambahan ekstrak daun sirih sebanyak 20%. Lalu ada pembuatan sediaan gel ekstrak daun sirih. Bahan ditimbang sesuai masing-masing formula yang tadi. Gelatin dikembangkan dengan aqua destilasi dan didiamkan selama 15 menit. Lalu ditambahkan gliserin ke dalam campuran gelatin sambil digerus hingga diperoleh massa yang homogen. Massa gel ditimbang dan ditambahkan ekstrak daun sirih. Campuran digerus sampai homogen dan terbentuk massa gel lalu dimasukkan ke dalam wadah. Untuk evaluasi sediaan gelnya meliputi uji organoleptik, uji homogenitas, uji pH formula gel, terdiri dari basis, pelarut, surfaktan, pengawet, dan pengaroma. Bahan dasar gel terdiri dari gelin agent atau gelatin dan pelarut atau gliserin atau bahan lain yang sesuai. Pada penelitian ini, ekstrak etanol daun sirih diformulasikan ke dalam bahan dasar gel seperti pada tabel 1 yang tadi. Untuk uji penyembuhan luka bakarnya, sebelum perlakuan, kelinci dikelompokkan secara acak menjadi 3 kelompok. Ada formula 0, formula 1, dan formula 2.
masing-masing 3 ekor. Yang pertama perlakuan formula 0, yaitu kelinci dioleskan dasar gel atau kontrol negatif. Perlakuan formula 1, yaitu kelinci dioleskan gel ekstrak daun sirih 10%. Perlakuan F2, yaitu kelinci dioleskan gel ekstrak daun sirih sebanyak 20%. Sebelum dioleskan, bulu kelinci dicukur terlebih dahulu dan kulit dibersihkan dengan alkohol 70%. Selanjutnya, kelinci dibuat luka bakar pada bagian punggung menggunakan lempeng logam berdiameter 20 mm. Dengan cara lempeng dipanaskan di api lalu langsung selama 3 menit. Lalu ditempelkan pada punggung kelinci, biarkan selama 5 detik atau sampai terbentuk luka bakar. Pada kulit yang melepuh dioleskan 0,2 gram sediaan gel ekstrak secara merata pada permukaan kulit sebanyak 2 kali sehari setiap pagi dan sore selama 14 hari. Pengamatan penyembuhan dilakukan dengan secara visual dengan memperhatikan perubahan diameter lukanya. Analisis datanya, data efektivitas penyembuhan luka bakar dianalisa secara statistik menggunakan metode ANOVA satu arah atau one way ANOVA. Oke, baik, selanjutnya saya Suci Nur Aisyah akan melanjutkan presentasi. Kemudian hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil evaluasi sediaan gel. Hasil uji fisik sediaan gel dapat dilihat pada tabel 2 yang sudah tertera. Tampak bahwa sediaan gel ekstrak daun sirih pada formula F1 dan F2 memenuhi persyaratan untuk kategori pH dan homogenitas. Namun, pada kategori organoleptis, sediaan gel ekstrak daun sirih berwarna hitam, bau khas ekstrak daun sirih dan masanya kental. Hal ini disebabkan karena dalam formulasinya, basis gel ditambahkan ekstrak daun sirih yang juga memiliki bentuk massa yang kental dan berbau khas ekstrak. Hasil uji pH tidak terdapat perubahan dan memenuhi syarat pH kulit, yaitu berkisar antara 4,5 sampai 6,5. Yang kedua adalah hasil uji penyembuhan luka bakar. Berdasarkan tabel 3, sediaan gel F2 yang dioleskan memberikan efek penghilangan peradangan lebih cepat dibandingkan formula F1 dan F2 dapat dikarenakan kandungan senyawa aktif sedikit atau tidak ada. Berdasarkan tabel 4, tampak keropeng lebih cepat terjadi pada kelinci yang diolesi dengan gel formula F2 pada hari ke-4 dan keropang terlepas keseluruhannya pada hari ke-12. Berdasarkan tabel 5, dapat disimpulkan persentase penyembuhan luka bakar lebih cepat pada kelinci yang dioleskan gel formula F2 yaitu 60,83% pada hari ke-14. Proses penyembuhan pada formula F2 dimulai pada hari ke-8 karena pada hari ke-1 sampai 7 tidak ada perubahan pada kulit. Perubahan terjadi secara signifikan sampai hari ke-14. Sementara untuk formula gel F1 dan F0, proses penyembuhan relatif lebih lambat sampai hari terakhir pengamatan. Selanjutnya pembahasan. Semakin besar konsentrasi ekstrak daun sirih, maka akan semakin besar penyembuhan luka bakar. Sejalan dengan penelitian sebelumnya, dengan bertambahnya konsentrasi ekstrak dan waktu akan terjadi peningkatan terhadap penyembuhan luka. Hasil uji statistik Shapiro-Wilk dan Levin test dari data tersebut hasilnya data homogen, maka data yang diperoleh dilanjutkan pengujian menggunakan ANOVA satu arah seperti tabel 6 yang menunjukkan dengan nilai yang signifikan, P kurang dari 0,05. Dapat disimpulkan terdapat perbedaan efek penyembuhan luka bakar antar tiap perlakuan dan formula F2 yang menunjukkan perbedaan bermakna dengan formula F0 tetapi tidak menunjukkan perbedaan yang bermakna dengan formula F1. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.